Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada alaina shoma linakuna atqiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Fala nazal fi qira'ati fatawa Ramadan li Syekhina al-'allamah al-Habib Abdullah bin Mahfud al-Haddad askanahullahu faradisal jinan wa a'ada 'alaina min barakatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa wasalna ila hukmi man yaf'alul muharramati fi layali ramadana wa hukmin nazari. As-su'al, ma hukmul islami fi man yaf'alul muharramati fi layali Ramadan? Fahal siyamuhu sahih? Wa halin nadharu fi nahar Ramadana yubatilu sawma? Al-jawab, innal gharda minas sawmi innama huwa tadribu ala tarkil muharramat. Fa innallaha ta'ala harramal mubaha fi nahari Ramadana tarbiyatan diniyatan liyamlikal insanu nafsahu 'anil syahawati kama fil hadits yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli wa syahwatahu min ajli. Fahaqqul muslimi ay yab'uda 'anil muharramati jami'iha fi ramadana laylihi wa naharihi. Lakinnal hukma fi shaumi huwa sihhatu li'anna al-laila laysa dharfan li shaumi. Illa anna alladhi yatajarra'u 'ala Allahi fi hadha ash-shahri dalilun 'ala syaqawatihi wa kama tudha'afu fi hadha ash-shahri at-ta'atu fa innal ma'asiya tu'azzamu hatta tasiru saghiratu fihi kal kabirah minal muhlikat. Fa nas'alullaha li amsali haula'i at-taubata wal inabata wal iqbala 'ala Allah. Amma hukmun nadhari falaysa sawa'an. Fa innan nadhara fihi al halal wa fihi al haram. Fal haramu ma'siyatun wa huwa minas shaimi a'zamu ithman. Fa in kana bi syahwatin ila imra'atin ajnabiyatin aw ila amradin fa huwa alladhi ikhtalafa al-ulama'u fi tafsiri bihi wal hukmu bil fitri manqulun 'anil Imam Ahmad fil hadithi khamsun yuftirna as-sha'ima wa minha an-nadharu bi syahwatin wal hadithu wa in kana dha'ifa fa innal Imam Ahmad akhadha bihi lil ihtiyat. Amma ghairuhu minal a'immati falam yahkumu illa bil hurmati ma'a sihhati shaumi li'adamil manafi. Wa amma ulaika alladhina yatrukuna al-ma'asiya fi ramadana thumma ya'uduna ilaiha fa innahum lam yuhadhdhibhum as-shaumu wa lam yablughu al-ghayata al-matlubata minhu fi qawlihi ta'ala la'allakum tattaqun. Wa hum ala kulli halin afdalu min ulaika alladhina yaqtahimuna al-maharima fi Ramadan. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yudayyi'u ajra man ahsanu fihi wa ma asa'u fa sawfa yuhasabuna 'alayhi in lam yashmulhum 'afullah. Hukmu musyahadatil aflami nahar Ramadan. As-su'al, hal yajuzu musyahadatul aflami fi nahari Ramadana ba'da salatil asri? Al-jawabu, inna hadhil aflama in kanat minal aflamil khali'ah fayajibu 'alal muslimi ayajtanibaha sawa'un fi ramadana aw ghairihi wala khususiyata li 'asri ramadana min ghairihi wa in khallat an dhalika fala mani'a minha lakinnal munasiba lis-sha'imi al-ishtighalu bil ibadati la bil malahi. Hukmu tasarrufi bitamrin nakhli al-musa bihi li iftari sha'imin. As-su'al, awsa rajulun bi'iddati nakhlati li iftari sha'imina fi layali Ramadan fi masjidin muayyan. Walakin min iddati sinin qallat ragbatun nasi fi tamri. Fama ra'yukum? Hal yajuzu bay'uhu wa yu'khadhu bi thamanihi syai'un akhar mimma yarghabuhu an-nasu badalan 'anit tamri aw yuhawwalu ila baladin akhar targhabu fit tamri aw yuqasamu fil bilad? Aftuna. Al-jawab, inna lil mutasaddiqi gharadan. Al-gharadul awwal wa huwa al-asasi ayuftira bihi as-shaimun
wal gharadu tsani kaunuhu fi masjidin muayyanin fal gharadul awwal la yanbaghi at-tafritu fihi fa idza kana ahlu hadzal masjid la yarghabuna fil iftari ala tamri wal muslimuna kulluhum yuftiruna ala tamri lakin la'ala al-murad minas su'al anna indahum tamrun katsirun walihada fayafdulu aktsaru tamri la ya'kuluhu ahadun min ahli al-masjid wa fi hadhihi al-halah tunqalu minhu ila al-masajid al-ukhra allati yumkinu an targhaba fihi wa tuftiru alayhi al-aqrab fal-aqrab walau hatta binaqli ila makanin ab'ada li tahqiqi gharadil mutasaddiqi al-asasi alladhi yatarattabu alayhi al-ajru al-kabiru wa hadha awjabu min bai'i tamri wa shira'i syai'in ghairi tamri. At-tariqatu tsaniyah huwa anna al-tamra al-mutasaddaq bihi min naw'in ghairi marghubin fih wa hunaka tumurun jayyidah yarghabu an-nasu fiha wa fi hadhihi al-halah yumkinu bai'u tamri al-mutasaddaqu bihi wa shira'u tamrin akhar jayyidin badalahu li tahqiqi gharadil mutasaddiq amma shira'u ghairi tamri wa ghairu tamri innama yu'kalu la lil iftar walakin lisyabai wa huwa fi darajati tsaniyati min as-sawabi alladhi qasadahu al-mutasaddiqu wa tahqiqu gharadil mutasaddiqi huwa alladhi yajibu mura'atuhu wallahu a'lam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian kumpulan fatwa-fatwa guru kami, yaitu beliau seorang pendiri dari Universitas Al-Ahqaf, yaitu Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau dan kita semua mendapatkan manfaat ilmu beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama adalah, jadi ada seseorang yang bertanya kepada Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, yaitu bagaimana hukum melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari pada bulan Ramadan. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hukum melihat. Jadi ada yang bertanya bagaimana hukum melihat di bulan suci Ramadan. Apakah keduanya itu dapat membatalkan puasa ataukah puasanya itu tetap sah? Pertama kita akan bahas mengenai hukum orang yang melakukan kemaksiatan di malam hari di bulan suci Ramadan. Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad mengatakan bahwasannya tujuan dari ibadah puasa adalah melatih diri kita agar meninggalkan kemaksiatan. Jangankan perkara yang haram, perkara yang pada mulanya hukumnya mubah atau boleh, itu Allah Subhanahu wa taala haramkan di siang hari di bulan suci Ramadan, seperti makan, minum dan sebagainya bagi orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya supaya apa? Tujuannya agar kita mampu mengendalikan diri kita dari hawa nafsu syahwat. Sebagaimana di dalam hadis, Habib Abdullah menyebutkan suatu hadis, yaitu yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli wa syahwatahu min ajli. Jadi orang-orang yang berpuasa itu meninggalkan makan dan minum itu tujuannya hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ia meninggalkan syahwatnya, yaitu meninggalkan hawa nafsu syahwatnya, itu tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi seorang muslim meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di bulan suci Ramadan atau di selain bulan suci Ramadan, baik pada siang hari di bulan suci Ramadan maupun pada malam hari di bulan suci Ramadan. Yang selanjutnya, adapun mengenai hukum puasa orang yang mengerjakan kemaksiatan di malam hari, puasanya tetap sah, tidak batal. Namun ia dikategorikan orang yang merugi.
Kenapa? Karena kata Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad dalam fatwanya, beliau mengatakan karena sebagaimana dilipat gandakan pahala di bulan suci Ramadan, maka kemaksiatan pun dosanya dilipat gandakan. Sehingga dosa kecil pun dihitung sebagai dosa yang besar. Maka dari itu kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memohon ampunan dan senantiasa memperbarui tobat-tobat kita. Amin. Yang selanjutnya pertanyaan, bagaimana hukum melihat? Hukum melihat di bulan suci Ramadan. Melihat itu hukumnya diperinci, ada yang melihat atau memandang yang diharamkan, ada juga memandang yang dihalalkan. Adapun memandang yang diharamkan dikategorikan sebagai maksiat, dan bagi orang yang berpuasa masuk ke dalam dosa yang besar. Contohnya, memandang aurat wanita atau laki-laki itu diharamkan, atau memandang bagian tubuh wanita atau laki-laki yang bagian tubuh tersebut bukan termasuk aurat, misalnya wajah, tapi pandangannya tersebut disertai dengan syahwat, maka itu pun termasuk kategori memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana status puasanya, apakah tetap sah atau tidak? Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad mengatakan bahwasanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad bahwasannya memandang yang diharamkan itu dapat membatalkan puasa. Imam Ahmad beristidlal dengan hadis yang berbunyi khamsun yuftirna as-shaima wa minha an-nadharu bi syahwatin. Jadi dalam hadis tersebut disebutkan ada 5 hal yang dapat membatalkan puasa, di antaranya adalah memandang dengan syahwat. Walaupun hadis ini statusnya atau derajatnya adalah dhaif, lemah, tapi Imam Ahmad tetap menggunakan hadis ini. Kenapa? Untuk ihtiyat atau sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun pendapat mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwasannya mereka hanya menghukumi haram saja, namun puasanya tetap sah. Dan pendapat mayoritas ulama ini tidak bertentangan dengan hadis tadi yang telah disebutkan, yaitu khamsun yuftirna as-shaima wa minha an-nadhar bi syahwatin, yaitu ada 5 perkara yang membatalkan puasa, di antaranya adalah memandang dengan syahwat. Pendapat mayoritas ulama tidak bertentangan dengan hadis ini. Kenapa? Karena mayoritas ulama tersebut menafsirkan hadis tadi bahwasanya yang batal itu, bahwasanya memandang dengan syahwat itu bukan membatalkan puasanya, tapi hanya membatalkan pahala puasanya. Sehingga pendapat mayoritas ulama tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang telah disebutkan. Lalu bagaimana jika ada orang di bulan suci Ramadan ia meninggalkan kemaksiatan, namun setelah selesai Ramadan ia kembali melakukannya? Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad mengatakan bahwasannya orang tersebut belum sampai kepada puncak tujuan dari ibadah puasa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Tujuan beribadah puasa adalah agar supaya kita semua setelah melewati bulan puasa ini bisa menjadi insan-insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, walaupun begitu, orang tersebut masih lebih utama dibandingkan orang yang tetap bermaksiat kepada Allah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ketaatan di bulan suci Ramadan. Masuk kepada fatwa selanjutnya, yaitu pertanyaan hukum menonton film di bulan suci Ramadan. Ada yang bertanya kepada Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, bagaimana hukumnya menonton film di bulan suci Ramadan setelah sholat asar, katanya seperti itu. Beliau menjawab, pertama, hukum film ini diperinci. Jika film tersebut di dalamnya
ada hal-hal atau adegan yang dapat membangkitkan syahwat seperti membuka aurat, atau bahkan di dalamnya ada adegan pornografi, maka wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkannya, baik itu di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Tapi jika filmnya itu tidak mengandung unsur-unsur demikian, maka tidak apa-apa. Akan tetapi yang lebih utama bagi seorang yang berpuasa itu menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kepada fatwa selanjutnya. Jadi ada yang bertanya lagi kepada Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Pertanyaannya adalah, ada seorang laki-laki yang mewasiatkan pohon kurmanya agar kurma-kurmanya tersebut diberikan kepada masjid, kepada jamaah masjid tertentu untuk berbuka puasa. Masjid Fulan misalkan, atau Masjid Al-Ikhlas misalkan. Lalu si penanya mengatakan, namun tahun-tahun belakangan ini orang-orang kurang berselera dengan kurma. Lalu apakah boleh kurma-kurma yang telah diwasiatkan tadi itu dijual saja, terus uang hasil penjualannya dibelikan makanan lain selain kurma yang diminati orang-orang? Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad menjawab, kata beliau, pertama kita cermati terlebih dahulu tujuan orang yang berwasiat tadi atau tujuan orang yang bersedekah tadi. Itu memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah agar orang-orang berbuka puasa dengan kurma yang telah ia wasiatkan tadi. Tujuan yang kedua adalah kurma tadi diperuntukkan untuk jamaah masjid tertentu tadi. Nah, di antara kedua tujuan itu, tujuan pertama lah yang harus dan wajib dijaga, yaitu orang-orang berbuka puasa dengan kurma yang telah ia wasiatkan tadi. Maka hukumnya, kata Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, tidak boleh kita menjual kurma tadi lalu digantikan dengan selain kurma. Maksudnya, kurma tadi dijual, hasil penjualannya itu atau uangnya tadi dibelikan makanan lain selain kurma. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Kata Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, solusinya ada dua. Sebelum kita berbicara solusi, kata beliau, kita lihat dulu alasan atau latar belakang kenapa orang-orang kurang selera dengan kurma. Pertama, jika alasannya karena orang-orang memiliki banyak kurma, punya banyak kurma di rumahnya, sehingga karena di rumahnya banyak kurma, itu ketika mereka berbuka di masjid tersebut, mereka kurang selera dengan kurma tadi. Akhirnya kurma yang diwasiatkan tersebut tidak termakan, nggak kemakan gitu, dan tersisa banyak. Maka kalau alasannya seperti ini, kata beliau, solusinya adalah kurma yang diwasiatkan tadi didistribusikan ke masjid-masjid lain yang terdekat. Jadi yang terdekat, kalau yang terdekat juga tidak selera dengan kurma tadi, maka didistribusikan kepada masjid setelahnya terus dan tidak mengapa walaupun didistribusikan hingga masjid yang jauh seperti itu. Nah, yang kedua, jika alasannya orang-orang tidak berselera dengan tidak berselera dengan kurma, itu alasannya karena jenis kurma yang diwasiatkan tadi jenisnya yang tidak diminati oleh orang-orang. Maka caranya, kalau alasannya adalah karena jenis kurmanya yang kurang diminati, maka kurma yang diwasiatkan itu dijual. Nah, setelah dijual, lalu uangnya tersebut hasil penjualan tadi, uangnya itu dibelikan kurma lagi. Cuman kurma yang lain yang jenisnya berbeda, yang dimana jenisnya tersebut diminati oleh orang-orang. Seperti itu solusinya, bukan dibelikan makanan lain selain kurma. Kenapa? Karena kata Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad, kalau makanan lain selain kurma seperti roti, nasi, dan lain-lain, kata beliau itu fungsinya untuk mengenyangkan, gitu, untuk mengenyangkan, bukan untuk berbuka. Sedangkan tujuan orang yang bersedekah kurma itu agar digunakan kurmanya untuk berbuka, bukan untuk
mengenyangkan. Nah, maka kalau misalkan uangnya dibelikan makanan lain selain kurma, maka itu tidak sesuai dengan tujuan orang yang berwasiat atau orang yang bersedekah tadi. Wallahu a'lam bishawab.